Baby Twins Billionaire Chapter 31. Ayo menikah. Ayo menikah dan hidup bersama, ucap kembali Vero dengan serius. Freya yang masih sibuk dengan piring kotor seketika menghentikan tangannya. Jujur saja, jantungnya seakan ingin meledak mendengarkan penuturan pria tersebut. Aku sudah meminta izin kepada anak kita dan mereka setuju, ucapnya lagi. Vero pun demikian. Pria itu juga merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Ini kali pertamanya Vero mengajak seorang wanita untuk hidup bersamanya. Ini kali pertamanya Vero benar-benar serius ingin memulai hidup barunya. Merasakan manisnya cinta bersama dengan wanita yang telah melahirkan anaknya. Kalau aku tidak mau, Freya masih membelakangi Vero. Aku akan membawa mereka bersamaku, ancam Vero. Lelaki itu sengaja melakukannya, karena menurutnya hanya itu alasan agar Freya mau menerimanya. Karena ia tahu wanita itu tidak akan mungkin bisa berpisah dengan si kembar. Freya menoleh ke Vero dengan mata yang berkaca-kaca lalu menggeleng. Wanita itu maju ke depan Vero, lalu meraih kemeja pria itu dengan kedua tangannya. Kau egois. Aku tahu kau bisa melakukan apapun dengan uangmu, tapi bisa memisahkan mereka dariku. Aku yang sudah membesarkannya. Kau bisa menikah dengan wanita lain dan memiliki anak lagi. Kenapa harus mengambil mereka? Pikik tertahan Freya. Vero tak menjawab. Ia memilih menatap lekat wanita di depannya. Kau punya segalanya, tapi aku hanya punya mereka. Kau pasti punya kehidupan sendiri. Lebih baik lanjutkan kehidupanmu sendiri dengan wanita yang pernah kau pilih dan berhenti mengganggu kami. Jelas Freya dengan suara yang sudah melemah. Freya perlahan melepaskan kedua tangannya lalu berbalik menghapus air matanya yang telah luruh tanpa permisi. Dia adalah tuan muda. Tidak mungkin dia tidak punya calon istri. Aku dan anakku hanya orang yang sengaja muncul di dalam hidupnya. Aku juga ingin memberikan keluarga yang utuh untuk si kembar. Tapi aku takut jika semua tidak sesuai dengan harapanku. Vero membuang nafas kasar saat lagi-lagi ia menatap Freya menangis. Vero tanpa berpikir panjang langsung berjalan memeluk Freya dari belakang, dagunya di bahu Freya. Wanita itu sendiri berdiri mematung, seperti ada sengatan listrik 1000 volt yang mengalir ke seluruh darahnya saat kulit mereka bersentuhan. Kedua tangannya bergetar hebat, pupilnya melebar, jantungnya nyaris meledak. Dia tidak menyangka jika Vero akan memeluknya seperti ini. Ada perasaan takut yang menyelimutinya. Tapi di saat yang bersamaan, dia merasakan kehangatan dan kenyamanan karena pelukan tersebut. Aku tidak punya wanita lain selain dirimu, Freya. Sejak malam itu, hingga saat ini hanya kamu wanitaku. Tidak ada yang lain. Aku berjanji akan membahagiakan kamu dan anak-anak Freya. Menikahlah denganku. Freya masih mematung. Suaranya terasa tercekat di tenggorokannya. Otaknya tidak bisa berpikir jernih saat ini. Permintaan lelaki itu terucap begitu tiba-tiba. Apakah benar lelaki itu sudah mempertimbangkan untuk menikah dengannya? Apakah permintaannya itu semata untuk si kembar? Fajar telah menyusing. Sosok mungil yang sudah rapi dengan pakaian sekolah kini sedang memanyunkan bibirnya ke depan saat sang mami sedang merapikan rambutnya. Putri mami kok manyun sih sayang? Tanya Freya. Vio sebel mam. Setiap bangun Vio gak pernah melihat Daddy. Ucap sebal si kecil itu. Betapa bahagianya saat malam hari karena tidur ditemani oleh sang Daddy. Seraya dibacakan dongeng.
Tapi setiap pagi, ia juga selalu kesal karena hanya sang mami yang selalu ia dapati. Lalu kemana dedinya? Dedi kenapa tidak tinggal di sini sih, Mom? Biar kita bisa tidur sama-sama. Pertanyaan yang keluar tanpa diduga kini keluar dari bibir Vio. Dan itu sempat membuat Freya tersentak. Wanita itu bingung harus menjawab apa. Sayang, Mami dan Dedi gak bisa tinggal sama-sama. Jawab pelan Freya. Kenapa gak bisa? Itu tetangga kita tinggalnya sama Dedi mereka. Kenapa Dedi gak boleh? Tanya Vio kembali. Itu karena Dedi dan Mami kalian belum menikah. Jadi gak boleh. Tapi kalau sudah menikah boleh kok. Kalian bahkan bisa tidur bersama, berempat. Bukan Freya yang menjawab, tapi Maret. Wanita itu sudah seperti hantu yang muncul secara tiba-tiba di balik pintu. Semalam waktu ia pulang, wanita itu tak sengaja melihat peristiwa yang membuatnya membulatkan mata. Atasannya melamar sahabatnya dan memeluknya. Tapi sangat disayangkan, atasannya itu melamar tidak tahu tempat dan sangat tidak estetik. Karena terjadi di dapur. Tapi meski begitu, Maret jadi punya bahan untuk membuat sahabatnya itu malu. Benarkah? Mata Vio terlihat berbinar-binar. Seolah baru saja mendengarkan sesuatu yang memang sudah sejak lama dia inginkan. Freya menatap tajam kepada Maret, menyayangkan mulut luas sahabatnya itu. Vio mengelutkan keningnya langsung terpekik. Oh iya, Vio ingat. Dedi juga bilang kalau Dedi dan Mami akan menikah. Kapan, Mam? Kapan? Vio sudah tidak sabar ingin melihat Mami pakai baju princess. Terus Dedi pakai baju keren. Vio bertepuk tangan dengan riangnya. Freya membuka mulut tidak percaya. Lelaki itu bahkan sudah mengatakan akan menikah. Padahal ia sama sekali belum memberikan jawaban apapun. Dedi juga bilang, kita akan tinggal bersama di rumah besar kemarin yang Vio datangi sama Kak Leo. Pasti seru. Vio merentangkan kedua tangannya pertanda rumah yang ia lihat kemarin sangat besar. Wah, bahkan Pak Vero sudah mempersiapkan rumah untuk kalian. So sweet banget sih. Maret menoel dagu Freya berulang kali. Maret. Tegur Freya memukul tangan wanita yang sudah siap dengan pakaian kantornya. Sudah, terima saja. Kamu gak lihat tuh anakmu sangat senang. Bisik Maret mengejek. Oh ya, aku beberapa hari ini akan lembur ya. Banyak yang harus aku kerjakan di perusahaan. Bye. Maret melayangkan kecupan di pipi Freya dan Fiona. Kemudian berlalu untuk berangkat bekerja meninggalkan Freya. Mam, kenapa Mami bengong? Jadi kapan Mami nikah dengan Daddy? Tanya Fiona lagi. Itu. Freya membuang nafas kasar. Sayang, Kak Vio mana kok gak kelihatan ya? Tanya Freya mencoba mengalihkan pembicaraan. Karena jujur saja, pertanyaan Fiona belum mampu ia jawab. Iya ya. Kok dari tadi gak kelihatan? Kakak kemana ya? Perhatian gadis kecil itu pun teralihkan. Dan beranjak mencari kakak kembarnya. Hingga Freya baru mampu bernapas lega. Selamat. Ucapnya seraya mengelus dadanya. Mami, kakak ada di luar bersama Daddy. Apa? Pakik Freya tertahan saat mendengar teriakan Fiona. Wanita itu menepuk pelan keningnya seraya bergumam frustasi. Mau ngapain lagi sih dia pagi-pagi begini? Maret yang tengah terburu-buru karena kesiangan tadi tidak sempat sarapan. Usai turun dari mobilnya, wanita itu melihat pergelangan tangannya. Sepertinya masih ada waktu untuk membeli sarapan. Maret berlari menyeberang jalan hendak menuju ke kafe yang berada di depan perusahaan.
Tapi dari arah kanan terlihat mobil box yang melaju begitu kencang. Maret, awas mobil! Sambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.